Halo sahabat cerdas, masih bersama saya Mr. Juna. Terima kasih sudah melanjutkan untuk menonton video ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang mengenal fitur-fitur cerdas berikutnya. Yuk, kita mulai. Di video kali ini kita akan lanjutkan, yaitu tentang fitur input data member. Input data member ini adalah fitur untuk kita menginput secara manual data satu persatu, entah itu data pelanggan kita, data partner bisnis kita, atau data supplier kita. Maka di sini adalah tempat kita menginputnya untuk memasukkannya ke dalam sistem cerdas kita, ya. Jadi di sini secara manual kita inputnya satu persatu dan benar-benar manual. Kitalah yang akan menginputnya sendiri, ya. Nah, di sini Pak Didi juga sudah menyiapkan video panduannya bagaimana langkah-langkah dalam mengisinya. Namun di sini saya hanya ingin memperjelas atau ingin menekankan bahwa mengingatkan teman-teman, di sini yang paling diperhatikan itu adalah dari bagian tipe, ya. Di sini tipe, di sini yang perlu diperhatikan adalah tipe. Jadi di sini adalah tipe ini pengelompokan dari database kita. Apakah data ini adalah tipe dari calon bisnis kita, calon partner, apakah ini adalah calon pelanggan kita, atau apakah ini adalah tipe data pelanggan bengkel kita, apakah ini data pelanggan all shop kita. Maka di sini Anda harus benar-benar memperhatikan, ya. Kita harus memilih tipenya apa. Jika tipenya belum tersedia di sini, maka Anda bisa menuliskan secara membuat tipe baru, misalnya seperti tipe di sini dikelompokkan untuk data pelanggan salon. Nah, jadi nanti data yang Anda input tersebut akan masuk ke golongan database data pelanggan salon, ya. Jadi di sini kita bisa mengelola beberapa data bisnis maupun data partner bisnis, ya. Nah, itu untuk cara menginput data. Lebih lanjutnya nanti boleh menyimak panduan dari Pak Didi yang disiapkan di fitur input data. Kemudian di fitur yang berikutnya ini adalah upload data, ya. Mengupload data. Ini sama-sama memasukkan data ke sistem cerdas, hanya saja caranya yang berbeda. Jika di input data kita mengetik satu-satu langsung di sistem cerdasnya, di sini input data dengan upload file Excel. Jadi Anda menginput datanya di Excel terlebih dahulu, ya. Kemudian nanti setelah selesai dalam menginput datanya dalam jumlah yang banyak, maka Anda bisa mengupload sekaligus memasukkannya ke dalam sistem cerdas hanya dengan satu kali klik, ya. Di sini sudah ada panduan yang disediakan oleh Pak Didi. Di sini juga sudah disiapkan format file Excelnya untuk diisi sesuai formatnya agar bisa terbaca oleh sistem. Dan tentunya di sini juga tidak jauh berbeda dengan data yang diinput data, ya. Di sana juga ada pilihan kategori untuk tipe data. Jadi di sana pastikan benar-benar teliti dalam mengisinya, ya. Jadi nanti otomatis akan terpisahkan di dalam sistem cerdas kita. Jadi yang membedakan antara input data dengan upload data sudah jelas. Jika input data itu kita menginput secara manual satu persatu langsung ke sistem. Dan untuk upload data kita hanya menginput data di file Excel terlebih dahulu, kemudian baru kita menguploadnya ke sistem cerdas. Oke, kemudian fitur berikutnya adalah lihat data member. Jika sebelumnya kita sudah menginput data atau mengupload data, maka di sinilah di fitur ini kita bisa melihat data yang pernah kita input, ya.
apakah dia, dan ini juga lengkap sesuai yang kita isi ya, dan kita juga bisa mengeditnya melalui fitur ini, melalui fitur lihat data. Ya, di sini sudah kita ingin hapus atau kita ingin edit, tinggal diklik salah satunya. Jadi di fitur lihat data ini fungsinya untuk melihat data dan juga untuk mengedit data, juga untuk menghapus data. Kemudian fitur berikutnya itu adalah download data. Jadi fitur download data ini sudah jelas tentunya ya, sesuai namanya, yaitu adalah untuk mendownload data yang sudah kita input di sistem cerdas ya. Jadi semua data-data yang di sistem cerdas kita bisa download ya. Dan di sini juga sudah ada panduan disediakan oleh Pak Didi ya. Jadi silahkan jika Anda ingin mendownload database yang ada di cerdas, disinilah tempatnya. Tinggal masukkan password, kemudian klik proses, maka Anda langsung mendapatkan file berbentuk Excelnya. Oke, baik, kita lanjut di video berikutnya. Kita akan membahas tentang pesan berkala, yang dimana fitur pesan berkala ini adalah fitur yang sangat keren dan sangat dahsyat, yang dimana kita bisa memfollow up pelanggan kita, memfollow up calon bisnis atau calon partner kita, calon pelanggan kita dengan sistem berkala dan otomatis. Jadi jika Anda bisa memanfaatkan ini sangat keren. Jadi jangan sampai lewatkan video berikutnya, dan silahkan cek di deskripsi untuk link videonya. Sampai jumpa di next video. Semoga bermanfaat.